Assalamualaikum rekan sekalian. Tema kali ini adalah cara menghitung pemakaian dan tagihan listrik bulanan dari rumah kita. Kita ambil tabel dari PLN yang terbaru, yaitu periode Juli sampai dengan September tahun 2021. PLN itu akan mengeluarkan tarif tiap 3 bulan sekali untuk melakukan adjustment tarif. Nah, sekarang kita lihat tarifnya mulai dari golongan tarif R1 sampai dengan golongan P3 ini. Ya. Kita lihat di golongan R1 yaitu untuk tarif rumah tangga, batas daya 900 WA. Tarifnya 1.352. Ini untuk reguler maupun prabayar. Kemudian di R1 yang berikutnya sampai ke tarif 2.200. Ya. Kemudian 3.500 tarifnya sama sampai ke B2 sampai ke 200 kVA, tarifnya sama yaitu 1.444,7 rupiah per kWh nya. Ya, jadi sama, kecuali di sini setelah di atas 200 kVA baru ada tarif tersendiri. Ya, ini adalah tarif untuk industri. Di sini ada tarif tambahan yaitu KPAR, ya, KPARH, ya, yaitu perhitungan untuk memperhitungkan daya reaktif. Nah, sekarang di sini penjelasannya, diterapkan rekening minimum yaitu 40 jam kali daya tersambung kalikan biaya pemakaian. Nanti akan kita coba menghitung bagaimana cara menentukan tarif dari rekening minimum ini. Di sini ada beberapa golongan, RM1, RM2, RM3, dan seterusnya. Sekarang kita ambil contoh perhitungan untuk pemakaian rumah tangga. Di sini kita ambil pemakaian yang biasanya digunakan sehari-hari. Yang pertama, kulkas 100 watt, pemakaian 24 jam ya. Kalau kulkas selalu on terus menerus. Kalau kita hitung besarannya adalah 2,4 kWh. Mesin cuci 300 watt, kita asumsikan sehari itu 2 jam, sehingga kalau kita hitung 300 kali 2 0,6 kWh. Setrika kita asumsikan 2 jam, hasilnya sekian. TV 50 watt kita asumsikan 5 jam, hasilnya sekian. AC setengah PK kurang lebih 400 watt, pemakaian 8 jam ya, hasilnya 3,2 kWh. Rice cooker kita hitung dalam kondisi standby, yaitu kondisi hangat ya, tidak dalam kondisi memasak tapi kondisi standby, yaitu 40 watt, pemakaian 24 jam, jadi terus menerus. Kalau kita hitung 9,6 kWh. Lampu penerangan 10 titik, masing-masing katakanlah 12 watt, pemakaian 12 jam dalam sehari ya, hasilnya sekian. Kalau kita total pemakaian dalam sehari, kita jumlah nomor 1 sampai dengan nomor 7, hasilnya 20,44. Kalau kita total selama sebulan kalikan 30, hasilnya 613,2. Sekarang tagihan listrik selama sebulan kita kalikan dengan tarif tadi, yaitu sebesar 1.444,7 per kWh nya. Hasilnya adalah 885.000. Jadi cukup lumayan ya. Jadi di sini bisa kita lihat poin-poin mana yang membuat tarif ini jadi tinggi ya. Misalkan di sini rice cooker ya 9,6 kWh, bisa disiasati bagaimana caranya supaya hemat. Dan di sini AC ya, AC juga lumayan 3,2 kWh, ini pemakaian 8 jam. Yang berikutnya adalah cara menghitung tarif minimum. Tadi dikatakan ada tarif minimum. Tarif minimum ini berlaku walaupun di rumah itu dipakai atau tidak dipakai, akan ada tagihan minimumnya. Sekarang kita hitung. Rumus dari tarif minimum tadi adalah untuk golongan RM1 40 kali daya tersambung kalikan biaya pemakaian. Contoh, kita gunakan daya 1.300 VA. Tarif minimumnya adalah 40 kali 1.300 VA ini dijadikan kVA 1,3 kVA, kalikan tarifnya 1.444,7, hasilnya
75.124. Kita tambah dengan pajak yaitu 7% ya, hasilnya 5.358. Jadi di total adalah 80.383. Ini daya 1300 VA. Tarif minimumnya adalah ini, mau dipakai atau tidak dipakai hasilnya ada segini. Nah, sekarang kalau kita asumsikan, kita bandingkan ya, rupiah sekian ini kira-kira mirip-mirip untuk pemakaian sebesar berapa watt. Nah, kita ambil perbandingan lampu 6 titik 12 watt katakanlah ya, dipakai terus menerus selama 24 jam ya. Ternyata setelah kita hitung, kalau menggunakan lampu 12 watt 6 titik dipakai selama 24 jam, hasilnya adalah 74.000. Jadi misalkan ada rumah yang tidak dipakai, tagihannya adalah 80.383 ya. Dengan kondisi seperti ini, kalau misalkan rumah itu jarang sekali dipakai atau digunakan, lebih baik menggunakan KWH prabayar ya, sesuai dengan keperluan. Kalau menggunakan pasca bayar akan rugi jika rumah itu tidak dipakai ya, karena ada tarif minimum tadi. Ya, demikian rekan-rekan sekalian cara menghitung pemakaian dan besarnya tagihan listrik ya, berdasarkan tabel terbaru dari PLN, yaitu periode Juli sampai September ya. Untuk yang tarif industri akan kita coba ya, kita bahas di video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.